Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak, abang, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mereview sebuah film yang berjudul The Age of Consequences, Climate Change Conflict. Adapun anggota kelompok kami ada Zahra, Iqbal, Niko, Farhamatul Ummah, Muhammad Raihan Kolbi, Asayuli Ningsih, Atarisa, Muhammad Dodi, Fauji Salim, Ifrad, Alisa, dan Radian Dayu. Next. Nah, The Age of Consequences ini merupakan sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Jed P. Scott, di mana film ini itu menceritakan bagaimana serangkaian bahaya dan potensi yang timbul akibat adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini tidak lagi dipandang sebagai masalah lingkungan saja, namun juga dilihat merupakan fenomena yang dapat mengancam keamanan suatu negara. Masalah yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini cukup kompleks, diantaranya ada kekeringan pada lahan pertanian beberapa negara, yang kedua kelangkaan air, yang ketiga variabilitas hujan yang tidak bisa diprediksi, yang keempat gelombang panas, dan yang kelima cuaca ekstrim. Nah, semua perubahan iklim di atas ini menyebabkan serangkaian fenomena yang cukup serius dan juga sebagai katalisator pengganda ancaman di berbagai negara. Bencana seperti kelaparan, banjir, ancaman ekonomi, tekanan sumber daya yang berkurang, krisis kemanusiaan, migrasi ilegal, perang sipil, hingga terorisme dapat terjadi karena perubahan iklim. Next. Nah, dari berbagai dampak yang ditimbulkan, diantaranya yang pertama, kekeringan membawa bencana pada Syria. Nah, kekeringan yang melanda Syria ini diakibatkan oleh adanya perubahan iklim yang dikarenakan campur tangan manusia. Syria mengalami kekeringan mulai tahun 2006 hingga 3 tahun berturut-turut yang menyebabkan penduduk di Syria ini kehilangan sumber pangan dan mata pencaharian. Banyak penduduk yang mengungsi atau bermigrasi ke perkotaan atau Damaskus, dan kestabilan iklim ini berujung menjadi konflik atau perang sipil yang tak kunjung habis. Dan ini bisa dilihat dari gambarnya, ini adalah salah satu efek dari perubahan iklim di Syria. Next. Nah, selanjutnya adalah migrasi besar di Bangladesh. Salah satu dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim ini adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, Bangladesh ini menjadi negara titik nol perubahan iklim yang cukup drastis. Jadi, jika kenaikan permukaan air laut ini terjadi dengan cepat, maka ada resiko nyata yang besar bahwasannya sebagian besar populasi Bangladesh ini itu akan mengungsi. Jika ada kenaikan permukaan laut 1 meter, maka Bangladesh ini akan kehilangan sekitar 20% dari masa tanahnya. Bahkan para ahli memperkirakan bahwa lebih dari 30 juta pengungsi dari Bangladesh ini mengungsi karena perubahan iklim di sana. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kemana mereka akan mengungsi. Nah, di sini India sebagai negara tetangga sebenarnya sudah mewanti-wanti, di mana India ini telah membangun pagar secara sepihak dengan dilengkapi dengan tentara bersenjata, di mana tujuannya sendiri untuk melindungi negara India ini dari para pengungsi di Bangladesh. Karena sebagian besar masyarakat Bangladesh ini mengungsi ke daerah-daerah perbatasan. Next. Nah, selanjutnya adalah krisis gandum. Jadi pada tahun 2010, Rusia, Ukraina, dan China ini mengalami kebakaran hutan akibat perubahan iklim yang melanda negara tersebut. Di wilayah Rusia mengalami kebakaran liar lebih dari 500, dan di wilayah China mengalami krisis akibat kenaikan harga untuk gandum selama 23 bulan. Sehingga baik itu di Rusia maupun China membeli sebagian besar gandum di pasar makanan global untuk menaikkan harga secara signifikan. Gelombang panas yang diakibatkan dari perubahan iklim ini merubah dan menghancurkan lahan pertanian, di mana hal ini menjadi salah satu ekspor bangsa terbesar, yaitu gandum. Next. Nah, adapun kesimpulan dari film ini,
seorang jenderal angkatan udara Amerika Serikat, Donald Hoffman. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin membahas masa depan keamanan nasional tanpa mengatasi perubahan iklim. Kekurangan pangan, kekeringan, banjir, semua terkait langsung dengan perubahan iklim. Di mana film The Age of Consequences ini menjadi peringatan bagi semua orang yang tetap acuh tak acuh terhadap perubahan iklim dan perlunya semua negara ini untuk mengatasi krisis ini. Menggunakan sumber daya energi yang terdiversifikasi ini merupakan salah satu strategi yang diperlukan. Film ini juga menantang kita untuk bertindak cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Hasil review film. Jadi di sini film yang kita review itu berjudul An Inconvenience Sequel Truth to Power. Di sini kelompoknya ada yang seperti tertera di layar, ada Aisyah, Arifah, Kayla, Raihan, Rifki, Sahir, Sapaat, Siva, Sylvia, Syahla, dan Jessica. Oke, next. Nah, film ini menceritakan tentang perjalanan presentasi training yang diberikan oleh Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat, kepada sejumlah peserta mengenai perubahan iklim yang sangat mengesankan dan mencengangkan. Jadi di film ini tuh terlihat banget kalau Al Gore ini kayak mau menyadarkan masyarakat tentang perubahan-perubahan iklim dan juga mau supaya masyarakat tuh percaya bahwa perubahan iklim tuh beneran ada dan dampaknya tuh beneran serius. Nah, bukti-bukti perubahan iklim yang ditayangkan di film tersebut yaitu ada lembaran es di kutub utara Greenland yang perlahan mencair dan hancur karena kenaikan suhu akibat pemanasan global. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari mencairnya es itu juga dapat kita lihat di lembaran es yang ada di Swiss yang mencair. Di situ terlihat bahwa di gambar satu itu camp yang ada itu masih sejajar dengan es, dan yang di camp kedua itu esnya udah surut dan bahkan campnya itu bisa dibilang berada di atas genangan air. Es yang mencair di Swiss ini bisa mencair kurang lebih 12 meter dan menyebabkan meningkatnya air di permukaan laut. Oke, next. Karena mencairnya bongkahan es tadi menyebabkan permukaan air laut naik dan mengakibatkan banjir di Miami yang berada di Florida, Amerika Serikat itu kayak beneran banjir. Awalnya mereka kayak bingung ini banjirnya berasal dari mana, terus kenapa tiba-tiba banget, dan akhirnya setelah ditelusuri itu kayak beneran ini merupakan dampak dari perubahan iklim, yaitu mencairnya bongkahan es yang ada di belahan-belahan bumi. Selain Florida, juga terdapat banjir di beberapa tempat yang mengakibatkan beberapa kota itu tenggelam seperti di Maldives dan di Kiribati, Central Pacific. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Jessica. Terima kasih Arifah, izin melanjutkan. Berikutnya ada badai Topan Haiyan pada tahun 2013 di Filipina. Ini disebabkan karena suhu daratan yang semakin meningkat, menyebabkan perbedaan tekanan yang semakin ekstrim antara daratan dan lautan, sehingga mendorong terjadinya siklon tropis yang dahsyat. Yang bisa dilihat juga menyebabkan banyak bangunan rusak dan bahkan ribuan korban jiwa ada di mana-mana. Boleh di next. Kemudian ada penyebaran virus Zika pada tahun 2016 yang sempat sangat tren waktu itu. Peningkatan suhu global menyebabkan perluasan daerah sebaran nyamuk Aedes aegypti yang semulanya banyak di daerah yang hangat menuju belahan benua Amerika bagian utara. Nyamuk ini merupakan nyamuk yang berbahaya, apalagi untuk ibu hamil. Hingga media massa menyebutkan peringatan keras bagi wanita hamil yang berada di Florida. Boleh di next lagi. Yang terakhir yaitu penggunaan minyak dan gas menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan dan mengakibatkan pemanasan global. Salah satunya yaitu aspal dan jalanan di India yang panas hingga hampir mencair. Terus kekeringan yang semakin parah menyebabkan beberapa negara mengalami kebakaran hutan. Peningkatan suhu juga mengakibatkan gelombang panas dan banyak orang yang tidak dapat bertahan hidup hingga tewas. Yang terakhir, kekeringan mengakibatkan lahan-lahan retak dan rusak, tumbuhan mati, dan para petani kehilangan mata pencahariannya. Di akhir film ini, semua negara telah menyetujui perjanjian Paris, namun setelah Donald Trump naik,
Donald Trump berencana ingin menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris tersebut. Sekian, terima kasih. Bang teman-teman, izin melanjutkan, kami dari kelompok 5 ingin mereview film Six Degrees Could Change the World. Boleh dilanjut aja slide-nya. Nah ya, jadi Six Degrees Could Change the World ini intinya filmnya ini secara garis besar dijelaskan bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini begitu cepat dan tidak bisa kita kendalikan. Kemudian adanya tantangan perubahan iklim setiap saat seperti suhu yang naik, kemudian cuaca yang fluktuatif juga. Lalu berdasarkan perkiraan, pemanasan global itu telah meningkat sampai 0,07 derajat Celcius dan IPCC juga terus memperkirakan bahwa suhu bumi dapat terus meningkat. Kemudian poin utamanya di sini adalah 6 derajat itu bukanlah angka yang kecil karena angka ini justru dapat berdampak sangat besar gitu pada kehidupan bumi. Lalu di sini beberapa contoh fenomena perubahan iklimnya yang dari film ini. Pertama ada terjadinya perubahan warna pada jaringan karang akibat naiknya suhu di lautan sehingga terumbu karang bisa mengalami kematian. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan suhu 1 derajat itu dapat menyebabkan munculnya gurun baru di Amerika Serikat yang sangat kering hingga tidak ada tanaman yang dapat tumbuh. Boleh dilanjut. Kemudian yang ketiga, di sini ada kebakaran hutan yang diakibatkan karena bertambahnya jumlah CO2 di udara sehingga menaikkan suhu dan musim panasnya yang menjadi lebih panas sehingga mengakibatkan kebakaran hutan itu lebih sering terjadi. Kemudian yang keempat di sini ada melelehnya es di wilayah kutub terutama akibat pemanasan global yang juga ini menyebabkan perubahan iklim. Dan es yang mencair ini dapat berakibat pada tingginya permukaan air laut gitu yang dapat berdampak juga akhirnya pada tenggelamnya daratan gitu. Kemudian di sini ada badai akibat kenaikan suhu. Kemudian penguapan air juga yang meningkat ini menyebabkan hujan lebat disertai badai dan hal ini dapat membahayakan masyarakat sekitar karena dapat menyebabkan banjir hingga korban jiwa. Mungkin dari teman-teman kelompok 5 yang ingin lanjutkan. Mungkin ada fenomena lain akibat perubahan iklim yang ditampilkan dalam film Six Degrees ini seperti ekosistem alam yang terganggu, kemudian sistem bumi beroperasi mengalami perubahan, adanya reaksi balik dari vegetasi, negara ternak menjadi daerah yang sangat kering sehingga tidak lagi potensial untuk menjadi wilayah peternakan, dan juga ada lapisan salju di pegunungan Alpen yang menghilang. Seperti contoh reaksi balik vegetasi ya, ketika sepanjang terjadi musim panas yang ekstrim, nantinya vegetasi mengalami hambatan untuk melakukan fotosintesis. Vegetasi yang biasanya ini menyerap CO2, tapi pada kondisi tertentu ini karena iklim malah O2 ini tertahan sehingga CO2 ini kembali ke atmosfer. Selain itu, mungkin contoh lagi ketika lapisan salju di pegunungan Alpen menghilang, longsoran batu ini akan meluas di daerah pegunungan karena hilangnya lapisan es di pegunungan Alpen yang berdampak nantinya pada permukiman warga yang ada di sekitar pegunungan Alpen. Mungkin boleh di next. Untuk kesimpulan dari film ini adalah ketika peningkatan suhu rata-rata di atmosfer lautan dan daratan ini mengakibatkan banyak permasalahan yang ada di permukaan bumi ya. Meningkatnya emisi gas rumah kaca ini menjadi penyebab utama dari pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Akibatnya banyak sektor seperti pertanian, kemudian lingkungan hidup, glacier, sehingga ekosistem seperti peternakan hewan juga terdampak. Peningkatan 6 derajat ini bukanlah angka yang kecil ya. Ketika dunia menghangat 1 derajat saja, disitulah mulai terjadi perubahan yang sangat signifikan sehingga berdampak buruk terhadap bumi. Ketika saat bertambah menjadi 2 derajat Celcius juga, glacier yang ada di Greenland ini mulai menghilang sehingga
air hasil pencairan es ini akan menyebabkan ekosistem di sekitarnya rusak. Kemudian ketika suhu meningkat 3, 4, sampai 6 derajat ini banyak perubahan yang terjadi di muka bumi, sehingga makhluk hidup tertentu harus melakukan suatu gerakan untuk menahan pemanasan global dengan cara yang sederhana. Setidaknya walaupun tidak bisa menahan kelaju pemanasan global secara maksimal, kita bisa mengurangi dampak yang akan kita rasakan juga di sekitar. Mungkin sekian. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review film kami yang berjudul This Changed Everything. Naomi Klein pada tahun 2014 mengeluarkan buku This Changed Everything yang difilmkan tahun 2015. Film ini fokus membahas tentang perubahan iklim akibat sistem ekonomi dunia sekarang. Dalam film ini membawa kita berkeliling dunia melihat lokasi-lokasi pertambangan minyak dan gas bumi di berbagai negara. Hal utama yang diangkat adalah kaitan antara lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut yang sering disebut sebagai musuh dari perusahaan yang beroperasi di sana. Next. Yang pertama, fenomena banjir. Penyebabnya hujan yang lebat, meluapnya air sungai dan bendungan, dampaknya rusaknya sarana dan prasarana menimbulkan korban jiwa, hilangnya harta benda sebagai wujud penyakit. Next. Yang kedua, kebakaran hutan, penyebab iklim, suhu tinggi akibat pemanasan global, petir, erupsi gunung berapi, dan ulah manusia. Dampaknya rusaknya ekosistem hutan, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Next. Yang ketiga, mencarinya es di kutub. Penyebabnya pemanasan global, naiknya temperatur atmosfer bumi, dampaknya cuaca di bumi semakin panas, hewan kutub akan punah, virus purba akan menyebar, daratan di Florida, Amerika Serikat akan tenggelam. Next. Berikutnya kekeringan, penyebabnya perubahan iklim, rendahnya curah hujan, global warming, minim daerah resapan air, kebakaran hutan. Dampaknya banyaknya tanaman mati, meningkatnya polusi, sumber air bersih berkurang. Next. Dan terakhir, badai Sandy. Penyebabnya perubahan iklim, kenaikan suhu yang mengakibatkan jet stream sehingga membentuk siklon yang semakin meluas ke lintang tinggi. Dampaknya korban jiwa sebanyak 233 orang dan kerugian materi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk kelompok 2 sendiri anggotanya ada Fatin Laila, Raihan Duta Sidki, Oktarian, Hisyamul Halim, Nurul Khairiyah, Faiz Akbar, Hari Jaya, Handini Safitri, Dea Antania Sulaiman, Brian Evan, dan Syasha Salsabila. Mungkin bisa di next. Untuk kelompok 2 sendiri, film yang kita review itu berjudul film Disobedience. Nah, Disobedience merupakan sebuah film dokumenter yang menunjukkan tentang dampak yang terjadi akibat dari perubahan iklim. Dalam film ini dijelaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya berdampak pada lingkungan, namun juga pada kesejahteraan sosial serta kehidupan di makhluk bumi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, film ini memberikan gambaran atau pandangan tentang hal-hal yang menyebabkan perubahan iklim. Yang diutamakan dalam film ini yaitu pembangunan industri pembangkit listrik tenaga batubara dan juga pembakaran bahan bakar fosil di berbagai negara. Nah, dalam film ini juga memberikan gambaran atau dampak yang terjadi dari pembangunan tersebut seperti pencemaran udara, pencemaran air, kekeringan, dan kerusakan lingkungan lainnya. Nah, dalam film ini juga memberikan edukasi kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melindungi lingkungan agar tidak berdampak bagi kehidupan. Jadi next. Pada film ini dijelaskan kekeringan di Filipina. Filipina memiliki industri batubara yang tiap tahunnya menggunakan batubara sebanyak 3 juta metrik ton serta menghasilkan emisi CO2 sebanyak 7 juta metrik ton. Dampaknya pencemaran lingkungan, berkurangnya bahan pangan, serta sumber air bersih. Boleh next. Di sini ada suatu pencemaran air di Kanada yang disebut proyek Kinder Morgan.
Kinder Morgan sendiri ini adalah suatu proyek terbesar dan yang termaksud salah satu yang paling parah yang disebutkan dalam film Disobedience ini. Karena sangat merusak lingkungan yang dapat dilihat pada gambar di samping. Dan Kinder Morgan ini adalah sebuah proyek di Kanada yang bertujuan untuk memperluas pipa kilang minyak yang dapat memindahkan 300.000 sampai 890.000 barel per hari dan dapat memindahkan 5 sampai 30 tanker dalam sebulan. Dan dampak dari proyek ini sendiri adalah pencemaran lingkungan. Bisa di next. Contoh kasus berikutnya yang terjadi akibat perubahan iklim yaitu kerusakan lingkungan di Jerman. Pertambangan batubara lignit di Jerman, tepatnya di wilayah Lusasian, menghasilkan 178 juta metrik ton lignit tiap tahunnya, serta menyumbang emisi gas CO2 sebanyak 248 juta metrik ton tiap tahun. Bukan hanya itu, lignit juga menghasilkan buangan yang tidak hanya merusak lingkungan, namun juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak yang timbul bukan hanya sampai di situ saja. Masyarakat yang tinggal di kota-kota tertentu terpaksa pindah karena wilayah tempat tinggalnya dihancurkan akibat keserakahan petinggi-petinggi. Contoh kota-kota yang dihancurkan yaitu seperti Haidemüller Froschim yang dihancurkan karena di bawah wilayah tersebut terdapat batu bara. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya adalah pencemaran udara yang terjadi di Turki. Nah, pencemaran udara di Turki ini yang disebut juga zona industri disebabkan oleh pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik yang dimiliki Turki berjumlah 21 dan terus diperbanyak hingga tahun 2023 dengan total diperkirakan mencapai berjumlah 101 pembangkit listrik. Nah, pembangunan ini mengakibatkan kenaikan emisi CO2 yang jika tetap dilakukan diperkirakan pada tahun 2023 akan mencapai 260 juta ton. Mungkin cukup sekian presentasi atau review film dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kan hasil review film The Day After Tomorrow. Nah, film The Day After Tomorrow disutradarai oleh Roland Emmerich pada tanggal 26 Mei 2004. Nah, film ini termasuk film fiksi ilmiah ya. Kenapa fiksi ilmiah? Karena skema bencananya itu loh terlalu mengada-ngada, terus berlangsung terlalu cepat. Kenapa seperti itu? Karena kan ini film ya. Film itu mempunyai tokoh utama. Nah, dalam dunia nyata, iklim atau bencana itu berlangsung dalam ratusan tahun. Nah, sementara ini kan ada tokoh utama. Tokoh utama tersebut itu tidak mungkin hidup dalam ratusan tahun gitu loh. Pasti keburu mati duluan gitu. Nah, film The Day After Tomorrow ini menceritakan mengenai dampak dari pemanasan global yang terjadi sangat cepat. Film ini mengilustrasikan terjadinya serangkaian cuaca ekstrim yang membuat terjadinya pendinginan global dan bumi kembali ke zaman es batu. Ini terjadi karena adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan dalam sistem arus utama di Samudra Atlantik, yaitu Atlantic Meridional Alternating Circulation atau AMOC. Arus tersebut sangat berperan penting dalam sabuk pengantar atau membawa air laut yang hangat dari kawasan tropis ke arah utara pada saat yang sama. Nah, sistem arus ini mendorong air bersuhu lebih dingin ke selatan untuk menjaga agar Eropa dan Amerika lebih hangat. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, di scene film ini tuh kita bakal melihat dampak dari perubahan sistem arus emosi pada berbagai negara ya. Contohnya ini yang pertama di New York tuh bisa kita lihat di situ mobil dan kendaraan lain sampai tenggelam dan banyak bangunan mulai dari bangunan yang pendek dan bangunan tinggi, bahkan patung Liberty pun terkena dampak dari tsunami ini. Bisa di next. Nah, di sini ada potongan dari 3 scene ya. Yang pertama bisa dilihat yang di kiri atas itu ada terbelahnya lapisan es Larsen B di Antartika. Di situ diikuti lagi dengan berbagai tornado dahsyat di California, kalau nggak salah 4 tornado. Dan di scene yang ketiga ini menunjukkan terbentuknya putaran badai di stratosfer kota New York itu sendiri.
Jadi dampak dari emosi ini berpengaruh kepada badai yang terjadi di New York ini. Bisa di next way. Nah, di beberapa scene di tengah film ini juga menunjukkan bagaimana dampak pemanasan global pada New Delhi, India. Yang di situ tuh ditunjukin di situ turun salju, dan di Tokyo bahkan terjadi hujan es sebesar kepalan tangan yang membuat jatuhnya banyak korban jiwa. Next way. Nah, baik, film ini juga menjadi peringatan ya buat kita selaku manusia untuk waspada terhadap pemanasan global. Di mana dapat kita lihat sekarang ini suhu bumi terus meningkat dari tahun ke tahun gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Film Before the Flood. Untuk anggota kelompok kami ada saya, Frida NIM 37, Fakih NIM 8, Rasyad NIM 20, Arkan 25, Alia 35, kemudian ada Tasya 52, Gilang NIM 67, Rizka NIM 70, Iqbal Doni NIM 71, Hasbi NIM 75, dan Khairani NIM 82. Film Before the Flood ini adalah film dokumenter mengenai perubahan iklim yang terjadi di bumi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh teman saya bahwa film ini merupakan film yang menampilkan tentang perubahan iklim di dunia. Nah, bagaimana iklim di dunia ini telah berbeda dari sebelumnya dapat dilihat dari salah satu parameternya, yaitu mencairnya es di kutub. Nah, mencairnya es di kutub ini merupakan suatu dampak dari meningkatnya suhu global di bumi ini dan menyebabkan pemanasan global. Nah, mencairnya es di kutub ini dapat dilihat dari instrumen penelitian meteorologi yang terdapat di Greenland. Nah, dalam film tersebut diperlihatkan bahwa instrumen meteorologi yang ada di sana itu sudah rusak gitu, karena sebuah pipa yang sudah ditanam sedalam 30 kaki ke dalam es atau sekitar 9 meter telah menyusut itu telah keluar gitu karena esnya sudah mencair. Nah, itu tuh dalam rentang waktu selama 5 tahun terakhir. Dan es yang telah mencair tersebut diperkirakan sebanyak ratusan kilometer kubik yang menyebabkan naiknya permukaan air laut di daerah Boston, California, dan juga Florida di Amerika Serikat. Next. Baik, selanjutnya suhu global telah meningkat dan menyebabkan perubahan iklim, di mana pada saat ini penyumbang gas terbesar adalah karbon dioksida yang berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Pada film ini, Leonardo DiCaprio mengunjungi 9 negara untuk melihat perubahan dan penyebab adanya perubahan iklim tersebut, dan salah satunya adalah negara Indonesia. Di Indonesia ini, DiCaprio mengunjungi hutan hujan di Pulau Sumatera, dan di sana terdapat permasalahan yang muncul, yaitu terjadi praktik pembakaran hutan secara besar-besaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasbi. Pembakaran hutan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Masih slide yang. Pembakaran hutan ini dilakukan oleh perusahaan minyak kelapa sawit untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Ironisnya, aktivitas pembakaran hutan ini terjadi atas izin pejabat pemerintah Indonesia. Bahkan disebutkan pula bahwa Indonesia adalah salah satu negara tingkat korupsi terbesar di dunia. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya. Jadi tentang anomali hujan. Nah, jadi perubahan iklim menyebabkan anomali hujan yang ekstrim pada beberapa wilayah di bumi di beberapa tempat. Nah, di sini perubahan iklim ini terjadi seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di film ini ingin menyampaikan bahwasanya jika manusia terus melakukan kerusakan tersebut, maka bisa saja akan terjadi lagi banjir besar,
karena intensitas hujan yang bertambah serta kerusakan lingkungan yang tidak dapat terkendali lagi. Seperti yang kita tahu, penyumbang karbon dioksida terbesar adalah industri serta pertambangan. Nah, tetapi sampai sekarang pemerintah Indonesia maupun pemerintah dunia masih tidak mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, sehingga kita harus terus menambang. Nah, di sini dari apa yang saya tangkap dan apa yang saya cerna, menurut saya keadaan ini dapat diubah jika telah ada atau ditemukannya bahan bakar alternatif lain. Oke, selanjutnya next. Masih di slide yang sama, di beberapa tempat kejadian hujan ini kan mulai jarang. Dan sekalinya hujan ini dapat menimbulkan bencana lainnya seperti tanah longsor, banjir, kemudian kebakaran hutan juga seperti yang terjadi di Sumatera. Next. Oke, kemudian di film disebutkan bahwa data karbon dioksida di atmosfer itu meningkat. Berbagai industri, bahan bakar fosil dibakar, dan berbagai aktivitas manusia itu menyebabkan meningkatnya karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya. Nah, pada scene ini Leonardo DiCaprio mendatangi seorang astronot NASA. Beliau menjelaskan bahwa data-data dari zaman dahulu menyebutkan bahwa fenomena perubahan iklim tersebut semakin terlihat. Dari data tersebut, fakta membuktikan juga bahwa es banyak yang mencair, suhu meningkat, air laut juga semakin naik. Semua itu fakta. Saatnya kita berpikir ini sudah terjadi. Oleh karena itu, mari kita cari jalan keluarnya. Dan selalu ada jalan keluar. Jadi dengan berhenti membakar bahan bakar fosil, maka akan berdampak baik bagi kelangsungan bumi. Next. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Yang akan mereview film berjudul Chasing Ice. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Alfian NIM 10, Intan 83, Dea 95, Gaby 55, Anitya 01, Meldi 05, Arsyad 36, Farah 93, Riani 40, Yuari 11, dan Iswari 51. Baik, selanjutnya ada deskripsi tentang film Chasing Ice sendiri. Chasing Ice sendiri adalah film dokumenter tahun 2012 yang menceritakan tentang kisah perjalanan dari seorang fotografer lingkungan terkenal James Ballock bersama timnya yang bernama Extreme Ice Survey. Mereka itu menuju Kutub Utara dengan tugas dari National Geographic untuk menangkap footage yang digunakan dalam interpretasi kisah perubahan iklim di bumi. Dan film ini juga mengumpulkan media bukti yang tak terbantahkan dari planet kita yang berangsur-angsur berubah gitu. Ballock dan timnya juga mengarahkan kemampuannya mengelilingi Kutub Utara yang cukup riskan untuk merekam dokumentasi rekor perubahan gletser terbesar di dunia selama bertahun-tahun. Nah, film ini juga itu disutradarai oleh James Orlowski dan dirilis di Amerika pada 16 November 2012. Dan Chasing Ice ini sendiri mendapatkan anugerah Oscar sebagai film dokumenter terbaik di tahun 2012. Next. Oke, di sini ada gambar bahwa pencairan gletser yang terus-menerus bertambah setiap tahunnya. Jadi gletser ini adalah suatu bongkahan es
yang sudah terbentuk dalam kurun waktu yang lama, dan di sini disebutkan juga bahwa glacier itu menyusut ratusan meter per tahun. Jadi dilihat di gambar mereka tuh menyusut atau mencair gitu glaciernya. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nitya. Film ini mendokumentasikan bagaimana glacier di berbagai belahan dunia ini menghilang dalam kurun waktu 1-3 tahun. Pembuatan film ini juga melibatkan beberapa ilmuwan seperti dokter hingga aktivis. Tujuan dibuatnya film ini untuk membuktikan teori pemanasan global, juga bertujuan untuk menghimbau kepada masyarakat sekitar agar sadar akan isu global warming. Nah, fenomena global warming yang disebabkan oleh manusia ini berdampak buruk bagi masa depan bumi. Dampak dari fenomena di dalam film ini sendiri yaitu seperti kebakaran hutan, banjir bandang, dan angin topan. Next. Berdasarkan dari grafik yang diberikan di dalam film, dijelaskan juga bahwa emisi gas rumah kaca memberikan kontribusi lebih banyak, namun tidak menutup kemungkinan faktor manusia lebih berperan penting dalam fenomena pemanasan global ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gibi. Dari gambaran glacier di Kutub Utara yang mencair dalam 10 dan 100 tahun terakhir, James Balog mengatakan bahwa peristiwa mencairnya glacier yang terjadi di film ini adalah hal yang menakjubkan, namun siapapun mungkin tidak menyadari bahwa peristiwa tersebut merupakan hal yang sangat mengerikan. Dan apabila dilitik lebih jauh, berdasarkan pengamatan mereka, dalam 100 tahun glacier tersebut mencair dan mundur sekitar 8 mil dari tahun 1902 hingga 2001. Sementara pada jangka waktu dari tahun 2001 sampai 2010 glacier tersebut mundur sekitar 10 mil. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun terakhir lebih parah jika dibandingkan dengan 100 tahun sebelumnya. Dari film ini dijelaskan bahwa perubahan iklim yang kita lihat itu yang kita kira tidak akan berdampak bagi kehidupan manusia ini ternyata justru malah banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan karena politik maupun hal-hal lain yang kita kira akan berdampak bagi lingkungan, namun yang terbesar penyebabnya adalah aktivitas manusia itu sendiri. Namun kita tidak boleh menyerah karena kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki bumi kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.